Denger lo ngomong Kerajaan Mataram, gue udah lupa cuy, gue inget Kutai doang anjir. Pak, sebut dulu. Jadi gue sekarang sama Pong lagi di mana namanya? Di Rasuna Garden. Rasuna Garden. Tepatnya di Kedai Kumpi. Kedai Kumpi. Di dalam Kedai Kumpi ada kopi bikinan sendiri. Kalau lo mau nyoba bikin kopi sesuai selera lo, kita bisa. Langsung datang ke sini aja. Kalau lo butuh pengadaan pipa, kita bisa. Jadi jualan. Emang iklan ini. Iklan pipa PVC. Nah, jadi kemarin tuh gue sama Pong sebenarnya pengen nge-review buku. Jadi kita masing-masing tuh udah baca. Baca buku, ini bukunya. Jadi buku ini. Nah, kita mau discuss. Jadi dia baca, habis itu gantian gue baca. Nah, habis itu kita pengen discuss nih esensi dari buku ini tuh apa sih gitu menurut pengertian yang udah kita baca. Nah, kebetulan juga di sini ada Firman. Jadi dia juga bisa ikut nimbrung ya. Gitu. Jadi kita sharing apa aja lah, salon frame ya. Siapa tahu kan ya. Kayak gitu. Nah, coba nih gue memulai dari Pong dulu, Pong. Nah, ini bukunya yang kemarin gue baca. Bukunya adalah Bangsa Inlander, Potret Kolonialisme di Bumi Nusantara. Karya milik H.M. Nasruddin Ansori CH, ya kan? Ya, betul. Terus ada kata pengantarnya dari Sartono Kartodirjo. Kartodirjo, mohon maaf. Nah, jadi kita rencananya gitu, mulai mau baca, kita baca buku terus kita review di sini gitu. Walaupun ya kalau masih ada salah-salah, mohon maaf ya. Kita di sini masih sama-sama belajar lah gitu. Gue tuh mulai bangga sama teman-teman gue sekarang ya. Dulu tuh boro-boro baca buku cuy, aduh ya kadang ngopi sebat udah gitu kan, ngomongin cewek. Sekarang baca buku ada kemajuan lah sekarang seenggaknya. Lumayan buat Kita belajar. biar apa ya? Biar Melek lagi lah. keren aja. Keren ya, siap. Nah, Tapi jujur gue bangga banget sama lo berdua baca buku lagi. Jadi buku ini ini sebenarnya dia ngebahas tentang potret kolonialisme di Indonesia. Bukan Indonesia sih, dulu masih Nusantara namanya ya. Jadi mulai dari zaman kerajaan-kerajaan. Masih di zaman-zaman kerajaan. Terus habis itu gimana sih perjuangannya atau perlawanannya zaman kerajaan itu terhadap kolonialisme. Yang dibahas di sini sih lebih banyak Belanda waktu zamannya Belanda gitu. Walaupun kita tahu sebelum Belanda kan ada Portugis gitu juga, terus setelah itu ada Jepang kayak gitu. Nah, tapi di sini yang lebih banyak dibahas itu Belanda gitu. Poinnya yang pertama itu lebih banyak juga ngebahas tentang waktu zaman Kerajaan Mataram gitu. Kerajaan Mataram mulai dari Sultan Agung. Tapi kayaknya kita nggak akan ngebahas sedetail itu karena agak hafal juga ya kan. Nama-namanya nggak begitu hafal lah. Gitu hafal. Ini bahasan lu berat banget ya asli. Yang paling kita Iya, tahu. makanya gue karena namanya juga baca buku terus ya kita Gue mulai ciut loh ini badan gue. Denger lo ngomong Kerajaan Mataram, gue udah lupa cuy, gue inget Kutai doang anjir. Kutai, Demak kerajaan ya? Iya, Demak kerajaan. Kutai, Demak. Udah itu doang dua yang gue inget. Oke, sekarang gini, gue mau nanya sama Firman dulu deh. Iya. Nggak tahu gue. Belum. Jadi Man, yang lo tahu tentang sejarah Indonesia terus dari zaman kolonial di penjajahan itu apa aja? Yang lo inget aja deh. Yang gue inget Indonesia diperlakukan bukan kurang lagi, tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Soalnya Indonesia itu diposisikan sebagai lebih dari buruh sih menurut gue. Jadi ya udah pekerja, bukan manusia lah. Apa sih zaman dulu tuh belum ada istilah robot kan? Budak. Diperlakukan sebagai budak gitu maksudnya. Rodi, ya. Kerja rodi. Terus diinjak-injak sekali gitu kan. Udah nasionalis belum gue? Iya. Udah nasionalis ya. Tapi apakah lo merasakan apa ya? Merasakan apa? Kesedihan. Sedih kalau buat gue kan orangnya cuek banget ya. Sedih kalau gue enggak. Gue sedih kalau gue yang ngerasain.
atau orang yang gua kenal yang ngerasain, itu baru gua sedih. Tapi kalau lu baca-baca sejarah gini kan kayak dulu kita ditindas, kita dijajah, terus kita dimiskinkan gitu-gitu, lu ada tergugah nggak sih, atau ada apa, lo cuma ya udahlah udah lewat gitu, atau lo wah kita harus berjuang juga atau gimana? Sebenarnya kalau menurut gua fase perjuangan tuh udah beres, udah selesai, kita udah merdeka. Jadi sekarang ya gimana ngebangun si negaranya aja. Dari yang udah merdeka ini mau dibentuk kayak apa sih? Tapi kan perjuangan lagi berarti itu. Ada Enggak. Perjuangannya beda Perjuangan. maksudnya. beda konteksnya Kan gitu. kemarin nol Iya. jajah. Jajah. Sekarang beda lagi nih. Enggak kan, tadi kan lu pertama pas kolonial kan ngomong. Kalau perjuangan pas kolonial udah Udah kelar. beres Udah lah kelar. ya. beres, ya. Udah nggak dijajah intinya gitu, kita udah merdeka. Terus sekarang ya yang gue lihat banyak apa ya, oknum ya? Oknum apa oknum sih? Oknum. Oknum. Opnam. Oke, opnam. Banyak opnam. Lu dong. Lu udah. Oh, di opnam. Ya anjir, sakit juga lu. Bulan. Yang gue lihat tuh banyak oknum banget yang mau mecah belah, mungkin bukan mau mecah belah. Dia mau bikin Indonesia versinya mereka. Tapi secara nggak langsung atau mungkin secara langsung itu ngebelah Indonesia malah, bukan menyatuin Indonesia. Karena perbedaan pendapat nggak dihargai sama sekali. Terus undang-undang juga nggak terlalu banyak mengatur itu. Jadi gua rasa sistemnya pun belum diatur secara detail banget gitu untuk kebebasan berpendapat ya. Dan itu yang banyak disalahartikan juga, nyambungnya banyak nih. Yang gue lihat nyambung ke agama sekarang kan, isu paling kencengnya nyambungnya ke agama, ke ras, yang mana itu sebenarnya itu kehidupan bersosial sih menurut gue, dan nggak boleh disalahartikan kayak gitu maksud gue. Lu kayak kelihatan pinter banget gitu kan kalau Iya. ngomong kayak gitu ya. Oh, wawasan gue luas cuy. Mantap. Tapi luasan wawasan lo gue yakin. Siap, mantap. Dia kan nggak pernah serius. Iya. Dia kayak Tumben lu ini. pinter. Iya. Tumben dong kan. Iya, job desk gue biasanya ketawa soalnya. Oh iya. Tapi karena lo nggak ada yang bikin ketawa, jadi gue serius aja lah. Iya iya. Job desk gua kan itu biasanya yang ketawa-tawa. Ketawanya juga nggak ketawa kayaknya. Nah, Pong. Gitu. Oke, sekarang gua ke Pong. Lu kan udah baca nih, Pong. Iya. Apa yang lu bisa ambil intisarinya dari, bukan intisari yang itu ya, yang di plastik hitam. Plastik hitam ada sedotan ya. Apa? Kakek-kakek bawa tongkat itu. Bukan. Oke. Ini intisari dari buku ini. Kalau lo lihat perut gue juga, lo tahu artinya apa. Ya, intisari dari buku ini adalah tentang potret dari yang tadi dibilang, potret dari penjajahan di zamannya pada kerajaan ya gitu. Lebih tepatnya di zamannya Raja Mataram. Nah, di situ banyak potret-potret yang kayak zaman penjajahan Belanda tuh dulu dimulai dari perdagangan. Dari perdagangan itu Belanda mulai menguasai pasar Nusantara dengan cara politik pecah belah gitu, dengan dari kerajaan satu ke kerajaan lain gitu kan. Divided et Impera. Nah, itu namanya. Keren. Nggak tahu. Udah lama tuh gua nggak denger itu. Intra. Karena ada SMA cuy. Politik adu domba. Politik adu domba. Nah, di situ mulailah gitu, dari situ mulai pecah belah. Nah, terus si kolonial Belanda ini mulai dengan dari situ mulai dengan cara mengambil Nusantara dengan cara perdagangannya tuh dengan memonopoli dari suatu daerah gitu. Dari daerah ini dimonopoli agar dia bisa mendapat keuntungan yang besar gitu. Sebenarnya monopolinya gimana? Lebih kayak udah lo gue beli aja apa gimana gitu monopolinya, prosesnya gitu. Prosesnya itu lebih kayak negosiasi sih di awal gitu kan. Mulai dari kalau nggak salah ya seingat gua itu dimulai dari peperangan dia kalah. Kalau mau lu tetap jadi kerajaan ya lu gua kasih tetap jadi kerajaan gitu kan, tapi gua mau daerah ini gua yang ambil alih perdagangannya. Misal daerah oke. Banten gua yang ambil, udah. Jadi, lu Ini gue kan nggak sangat nggak ngerti ya, maksudnya proses-proses kayak gitu. Jadi cara mereka untuk monopoli itu mereka datang
terus kayak Awalnya apa? dimulai dari perdagangan dulu nih. Oh, dagang dulu, justru. Dagang diperangin nih, justru. Ya, kayak gitu. Seingat gue. Kenapa ya? Kalau monopoli setahu gue dia kan dagang. Jadi gue beli deh. Awalnya beli, tapi terus mereka kan mikir, wah ini kalau ini orang Indonesia kan waktu itu, maksudnya Belanda waktu itu atau penjajah ya sedikit lebih maju lah ya secara keilmuan gitu, mereka lebih Jauh lah. Ya Ya dikit kalau lah. ngomong dikit nggak dikit sih gue pikir, jauh pasti. Jauh lah ya, tapi gue nggak mau bilang jauh. Nggak, kalau cuman dikit orang Indonesia nggak mungkin segampang itu dibohongin. Iya kan, Makanya tapi gua mikir itu jauh. kalau itu sih gue bisa bilang faktornya banyak kan, karena Ekonomi. karena waktu itu gini, Indonesia kan kerajaan-kerajaan nih, Hmm. nggak jadi satu gitu. Kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini. Nah, waktu itu kan mereka berdagang rempah-rempah lah, kayak gitu-gitu kan. Terus lama-lama mereka mikir, ini kalau gue monopoli atau gue nguasain lebih bagus dong, maksudnya untungnya lebih banyak Untungnya gitu. lebih banyak. Karena waktu yang bedain Belanda sama Inggris itu kan, kalau ada orang yang ngomong, wah enakan India dijajah Inggris gitu kan, lu pasti mungkin pernah denger lah, ada yang ngomong kayak gitu, daripada dijajah Belanda. Ya karena memang kebutuhannya beda. Inggris waktu itu nggak butuh sumber daya alam karena mereka udah pada tataran industri, udah produksi. Kalau Belanda justru butuh sumber daya alam, bukan sumber daya alam, kayak bahan-bahan pokok kayak gitu, kayak rempah-rempah ya kayak gitu-gitulah yang dibilang di apa sejarah-sejarah. Nah akhirnya mereka mikir, supaya gue bisa cuan nih kan, gue monopoli aja, harga gue yang ngatur gitu. Gimana caranya supaya gue harga yang gue ngatur? Ya gue harus kuasain dulu ini apa namanya lahannya. Oh, jadi mereka perang tuh untuk Menguasai. ngambil lahan nih, Iya, ngambil ceritanya lahan. kan. Menguasain lahan. Terus dari mereka dapat lahan, mereka bisa jual apa yang di lahan itu punya gitu kan. Iya, mereka Gitu ya? beli tapi dengan harga murah. Dengan harga. Mereka tetap Oh. beli, tapi harganya Oke. ditekan banget. Padahal produksi meningkat gitu, permintaan meningkat. Kan kalau misalnya permintaan meningkat kan, kalau di hukum ekonomi naik dong harganya, Nah, ya kan? Berarti Iya. penghasilan dari yang punya lahan juga harusnya naik kan gitu. Tapi ini enggak, ini tetap ditekan terus. Makanya itu yang disebut monopoli, terus itulah yang disebut kita dijajah gitu. Gitu, Bang. Lanjut. jual apa? Oh, nggak makan, Bang? Kayaknya belum makan, belum mas. Nah, dari situ mulai memonopoli. Sempat kalau nggak salah si Belanda ini mulai krisis gitu. Dia mulai mencari krisis apa sih sebutannya, kayak sumber daya alamnya gitu, mulai yang dia jual tuh 98 bukan? yang dia jual tuh mulai berkurang gitu kan. Nah, akhirnya dia mencoba ke negara-negara lain ngambil produksian kayak misalkan dia ke Tiongkok ngambil teh, ke Jepang ngambil tembaga, terus kemana gitu ngambil kopi. Nah, dari situ mereka bawa ke Indonesia, mereka tanam di Indonesia dengan menyuruh orang-orang lahan situ untuk coba nih tanam gitu kan, tanam satu-satu ke orang-orang Nusantara, tanam, dan mulai dari situ mereka menjual nih. Nah, ketika mereka menjual yang kayak tadi tuh, menjual produksi yang naik, terus dari situ orang-orang Nusantara mulai jengkel nih, sempat mulai jengkel karena mereka ya produksian tetap jalan gitu kan, cepat jalan, tapi orang-orang Nusantara tuh jengkelnya yang mereka kasih ke apa sih namanya, kayak upahnya itu, hasil penjualannya itu ya segitu-gitu aja, kecil gitu, makin kurang. Jengkel ya, Dia mungkin jengkel Emang parah. jengkel itu jengkel lah. Nah, Gitu, Bang. Terus kayak gitu. nah itu Bang, gua kan lu tadi bilang jengkel, kesel karena upahnya nggak naik, ya kan? Terus yang lu dapat nih dari buku ini kira-kira kenapa sih? Ya waktu itu kan anggap aja itu udah berjalan sekian ratus tahun misalnya, itu terjadi, kita ditindas, kita dijajah. Tapi apa yang membuat kok kita nggak bisa ngelawan, Bang? Karena pas di sini yang gue tangkap adalah kurang persatuan gitu dari setiap kerajaan. Jadi mereka yang tadi itu yang dibilang di politik pecah belah gitu. Nah, dari situ
ada misalkan dari satu orang nih mau gerak, tapi ketika gerak yang satu dari kerajaan satu nggak support, atau yang kerajaan satu awalnya mereka bareng-bareng di ini seinget gue sebelum zamannya ada perang di Diponegoro adalah ada beberapa sultan, ada beberapa yang mencoba untuk memberontak, itu ditindas, malah dihancurin, kayak misalkan ditangkap secara paksa, terus diasingkan, atau lebih kejamnya lagi ada dibunuh, dan lahan-lahan mereka yang mencoba memberontak itu diambil sama mereka, semua aset mereka diambil hingga mereka nggak punya apa-apa gitu. Dan akhirnya ya udah ada beberapa yang takut, akhirnya jadi ikut dengan kolonial gitu, orang-orang Belanda gitu, kayak gitu sih seinget gue gitu. Dan berarti sebenarnya masalahnya tuh kayak kesiapan mental ya. Gue bisa bilang kesiapan mental orang Indo sebenarnya ya. itu masih kurang. Nah, Lihat temennya di mau merjuangin tapi gagal, terus udah ntar dulu kali ya, Iya. nunggu masa kali ya, nunggu masa. jadi waktu itu kondisinya kalau yang gue baca dari sini itu kan kita Indonesia pas Belanda datang itu udah jadi kerajaan, ada kerajaan-kerajaan yang sebenarnya secara peradaban udah maju lah gitu sebenarnya ya, tapi mereka tuh nggak terkonsentrasi gitu, maksudnya oke, waktu itu Demak yang nguasain nggak masalah, terus tapi di Banten tuh ada juga Banten sendiri, terus ada dua lagi yang misah tuh bukan misah sih, maksudnya nggak terpusat, itu ada Cirebon sama Madura kayak gitu-gitu kan, terus itu di Jawa doang ya. Ini Madura perangnya pakai besi. Hah? Pakai besi. Dikiloin tapi buat di mana? Nah, terus belum di daerah-daerah lain gitu, di Kalimantan, Kayak Makassar dan kayak yang gitu-gitulah, di Sulawesi mungkin, terus di daerah-daerah lain di Nusantara waktu itu. Nah, perlawanannya itu lokal kan, jadi yang misalnya yang A berantem sendiri, habis itu kalah, ya udah, habis itu dia berantem sendiri. Nah, tapi si Belanda ini pintar, dia pakai politik adu domba itu tadi, divide et impera, karena mereka sadar nih kalau misalnya bersatu kalah nih gua nih, kayaknya gua adu domba dah, istilahnya. Misalnya lu lagi berantem sama si A, dia ke B merapat, udah deh lo jadi aliansi aja, nanti gua kasih keringanan, gua kasih apa kan, karena waktu itu infrastruktur secara teknologi Belanda udah lebih canggih lah ya. Indonesia masih pakai bambu runcing, pakai tombak gitu-gitulah. Kalau perang nggak bersatu gampang banget kalahnya gitu. Akhirnya mereka diadu domba nih, misalnya misalnya gua Belanda, lu lagi ngelawan gua. Mending gue yang Belanda. Oh iya dah, lu Belanda. Iya. Mau jadi Belanda. Gue tinggian soalnya. Kalau Belanda lu ditanya, lu Belanda beneran lu apa bukan? Lu Belanda Depok. Misalnya lu Belanda, terus lu lagi ngelawan Pong. Nah, wah kalau gua gabung sama Pong, lu bisa terdesak nih, akhirnya lu deketin gua gitu. Terus gua jadi ribut sama dia, lu gitu, lu ada awalnya lu sama gitu. Pong temenan gitu kan, Iya. gara-gara gua lu jadi ribut. Lu mau ribut mah jangan nyalain orang lah. Sebenarnya Belanda tuh kayak cewek ya, bisa bikin ribut. bikin ribut orang. Iya kan? Jadi cewek tuh Belanda jangan. Mungkin enggak gitu lah. Cewek tuh mungkin adaptasi sepenuhnya dari Belanda. Itu sepenuhnya loh. Sepenuhnya. Adu domba terus kan. Bisa berantem orang gara-gara cewek kacau. Nah, itu kayak gitu. Jadi ya kagak bisa nggak bisa menang. Tapi gue penasaran deh, kenapa lu mau bahas buku kayak gini gitu. Sementara yang lo lakukan tiap hari pun lo ngejalanin campaign untuk modern brand, merek-merek modern, dan lo mau bahas history panjang banget ini sebelum kita merdeka gitu maksud gue. Iya. Kenapa? Karena gini, gue tuh ngeliat sekarang konten-konten atau pembahasan diskusi tentang ini tuh udah jarang banget kan ya. Ada Iya. di segmen-segmen tertentu doang lah, kayak kampus juga sekarang gue lihat mahasiswa juga jarang lah ngebahas kayak Jarang cuy, yang penting sekarang mahasiswa lulus aja udah Iya gitu. kan? Lulus. Jadi IPK bagus, maksud gue gini, bisa difoto wisuda gitu.
yang penting Kalau sudah Instagramable ya. Instagramable Maksud sekarang. gue gini, ketika gue juga sebenarnya dulu nggak terlalu paham atau suka banget sih kayak gini, kayak baca sejarah apa, kayak ngantuk gitu kan lu kalau belajar sejarah. Biasa. Ya, tapi lu masuk ilmu politik anjing. Iya, Ini anjing boleh sih. kuliah gue politik, makanya gue mau nggak mau kan baca. Iya. Tapi di situ gue dapet sesuatu yang begitu buat belajar sejarah itu ternyata nggak cuman kita kayak ngelihat masa lalu gitu yang harus dilupakan. Kalau jargon gue sedap sebenarnya, bukan asik. Apa? Sedap. Anjir lu. Tapi dari pengalaman sejarah ini banyak yang bisa kita pelajari. Soalnya gini, kadang sejarah itu ada yang bilang sejarah itu bakal terulang, coy. Iya nggak sih? Gue setuju. Kenapa? Soalnya gue tuh nikmat musik banget ya. Gue udah melihat sejarahnya keulang nih yang musik. Ya. Dari zaman dulu Ella Fitzgerald atau Andrew Sister 1930 tuh ya. Ya. 1930 sekarang banyak banget orang yang bikin gitu lagi kayak Nona Ria, kayak Deredia. Terus musik tahun 70 80 bangkit lagi di era 2000 sampai 2010. Ya. Bahkan sampai 2020 sekarang. Ya, gue lagi enak banget. Anjing kalau Yang gue lihat eranya tuh udah keulang. Ya. Sejarahnya udah keulang. Terus musisi baru udah jadi legenda juga sekarang gitu. Banyak banget tuh kayak gitu. maksudnya trennya balik lagi ya. Trennya balik lagi. Kayak- Jadi kayak ya paling gampangnya musik-musik tahun 70, 80, 90 diulang lagi nih di era 2000 sampai 2020 ini. Ya. Udah benar-benar keulang nih. Musisi-musisi baru tuh udah bikin lagi kayak gitu. Terus dia bikin karya-karya sebagus itu lagi gitu. Sebenarnya bukan musik doang deh. Iya, menurut justru. gue. Kayak fashion juga. Maksudnya Iya, dia kan gue setuju. delivernya ke kayak yang vintage gitu-gitu. Ya paling simpel Bomber deh, Bomber. Yang Kan Bomber. Bomber kan sebenarnya kan gue kemarin baru nonton si Gofar ngobrol soal punk. Bomber tuh kan asalnya dari punk ternyata, gue baru tahu tuh. Oh gitu. Iya, Bomber tuh asalnya dari anak punk karena kemarin sempat Jokowi pakai lagi, Jadi rame lagi tuh lagi. Bomber. Iya, itu gara-gara itu ya. Gara-gara Jokowi. Sebelumnya kan kayak ya udah lah ya. Itu tuh menurut lu kenapa, Man? Kenapa mereka udah kebingungan harus bikin apa atau emang Iya, bagus? balik lagi sih waktu ada yang diulang berarti di era sekarangnya membosankan San. Kalau menurut gua pelaku kreatif udah bertindak tidak kreatif lagi. Bisa dibilang kayak kehabisan ide nggak sih kalau kayak gitu? Kehabisan ide gue pikir enggak, justru ngebalikin era tuh salah satu ide sih kalau menurut gua. Tapi mereka prediksiin untuk tahun depan nih trennya bakal kayak gini nih, misalkan tren fashion, tren desain, tren musik. Nah kayak gitu tuh mereka nggak bisa upgrade lagi nih ke lebih modern lagi tuh nggak bisa. Kalau menurut gue kayak gitu justru. Kalau kehabisan ide enggak, tapi ya itu mereka kan pasti mikirin, ini idenya kayak tahun 90-an naik lagi nih, seru nih, dimulai Ya. digerakin kan. Gitu. Sekarang kan gembar-gembor generasi 90-an, generasi 90-an. Nah, ini kan relate sebenarnya sama ya gue nggak tahu ya, ini benar atau enggak. Cuman kan dari buku ini kita kalau di buku ini kita jajahnya physically gitu. Kita dijajah ya lu kerja paksa, kerja rodi, terus dimiskinkan. Jadi Terus lu punya lahan tapi lu nggak bisa kaya karena sistem yang membuat lu miskin. Ya, Jadi sistem dimiskinkan pemerintahan oleh nih sistem, pada zaman itu. dimiskinkan oleh sistem gitu. Nah, kalau sekarang tadi lu bilang sebelumnya kita udah merdeka, perjuangan udah selesai, kalau menurut gue apa kita masih dijajah juga nggak sih, maksudnya dengan cara lain, misalnya budaya, musik, film, dari segi lifestyle deh. Justru kalau menurut gue ya pribadi, pelaku kreatif kayak musisi, kayak filmmaker, kayak desainer, bukan yang ngejajah tapi yang menyuarakan. Justru pelaku kreatif di sini posisinya sebagai speakersnya nih. Mereka bawa karya-karya mereka untuk menyuarakan lagi. Sebenarnya kita tuh udah bebas, udah merdeka, ngapain ribut-ribut mulu. Ya.
so far yang gue lihat kira-kira gitu nih beberapa tahun terakhir. Ya. Justru yang bikin kita ngerasa dijajah lagi ya bukan dari sisi kreatif justru menurut gue. Dari sisi mana tuh kalau boleh tahu? Gue ngeliatnya Menurut lu? justru dari sisi politik. Oke. Entah itu politik apa korporasi, entah itu politik apapun ya. Maksud gua. Tapi ide-ide dari penggerak-penggerak politik ini yang mulai ngebikin Indonesia tuh kayak dijajah gitu maksud gue. Oke. Dan bungkusannya tuh macam-macam nih sekarang kan, kayak yang tadi pertama gue bilang kayak agama, kayak ras. Ya, ya. Mereka ambil itu untuk jadi unsur politik yang bisa membentuk Indonesia yang ideal menurut mereka. Hmm. Yang mana balik lagi yang gue tahu Indonesia tuh negara demokrasi. Semua orang punya kebebasan hak, punya kebebasan untuk berpendapat gitu kan maksudnya. Ya harusnya nggak kayak gitu sih. Gini man, kalau ya gue kan kalau akhirnya kita lagi ngebahas ini, gue akan korelasiin sama buku ini ya. Jadi kalau kita bahas penjajahan, modelnya tuh ada macam-macam. Kalau di zaman Belanda itu kolonialisme, ya modelnya penjajahan kolonial, artinya fisik ya, gampangnya fisik. Jadi yang tadi gue jelasin kerja paksa, terus kita ditindas apa segala macam. Tapi ada bentuk penjajahan lain yang lebih canggih nih, yaitu imperialisme. Kita bahas. Kalau imperialisme itu lebih penetrasinya ke arah ekonomi. Jadi dia tuh pengen jajah, tapi pengen dapetin keuntungan sebesar-besarnya deh gitu. Dan ini biasanya ya cirinya tuh kalau nggak salah lebih smooth lah gitu. Kalau ini kan fisik bener-bener lo ketahuan dijajah tuh. Kalau imperialisme udah masuk ke sistem negara atau sistem tatanan sosial atau apa ya kita sebutnya, itulah mungkin. Jadi kita nggak sadar bahwa kita tuh dieksploitasi secara ekonomi gitu. Kalau gue bisa kasih contoh sekarang misalnya kita lagi di dunia sekarang lagi perang dagang, ya kan? Nah, kalau gue lihat justru Indonesia tuh jadi pasarnya. Kita dibuat seakan-akan tuh ya udah lu terima aja nih. Bukan maker ya berarti ya? Bukan Iya, Bukan maker. Jadi menurut gue dijajaknya di situ man. Jadi kita sebenarnya kan secara fisik agak kan kita ngerasa oke, kita negara merdeka, kita bebas. Tapi kita secara nggak sadar sebenarnya kita jadi bangsa yang konsumtif nggak sih? Kayak lihat barang branded beli, ya kan, lebih nganggap itu keren dibanding produk lokalnya gitu. Ya kan? Lebih Padahal membanggakan produk luar. maksudnya yang gue pikir tuh harusnya orang-orang kita yang kayak lu gitu di Sulpong yang di industri kreatif justru fight untuk itu. Maksudnya kita punya budaya banyak ya kan, local wisdom, terus kearifan lokal yang macam-macam dari mau apa, mau bahasa, budaya, mau dari alat musik apapun itulah. Gimana caranya kita bisa untuk maksimalin itu? Kan itu kan yang dilakukan sama Jepang gitu. Dia dengan berbagai cara mempertahankan budayanya ya kan, lewat manga, lewat anim, lewat film-film, musik. Hentai. Iya. Nggak usah jauh-jauh, kayak lu kan suka K-pop nih. Padahal kan Emang dia suka K-pop? dia K-pop banget anaknya. Tampang doang. Iya. K-pop banget. Terus dari situ kan mereka dari lu pribadi lu lebih mementingkan bukan mementingkan sih, lebih melihat ke arah K-pop gitu dibanding ke Indonesianya sendiri gitu kan. Nah, terus padahal di situ kan dari si K-pop itu sendiri adalah mereka secara nggak langsung mereka juga menjual kebudayaan mereka dan mencoba untuk kayak ya secara tidak langsung mungkin ya menurut gua itu udah mulai penjajahan gitu kalau menurut gua gitu. Dibanding karena lu udah mulai fokus lu udah di K-pop gitu, apa-apa tentang Korea gitu. Kayak gitu sih kalau menurut gua gitu. Dan mungkin dari pendapat lu gitu sebagai yang suka K-pop gitu. Enggak, sebenarnya gini. Kalau dibilang gue suka K-pop, gue suka. Kenapa? Soalnya mereka nunjukin kualitas yang maksimal. Gue ngelihat kualitas entertainment US di Asia. Ya. Itu dari segi visual, dari segi musik, dari segi art,
segala macam. Pertama banget yang gue lihat mereka kualitasnya setinggi itu. Ya, Dan gue lihat Indonesia masih belum bisa nyuguhin itu. sebagus itu Ah. menurut lo. Menurut gue. Tapi balik lagi kalau misalkan lo bawa local wisdom, local pride tadi, gue sangat setuju. Kenapa? Soalnya sekarang semuanya udah nggak diem nih, semuanya udah buka suara nih. Banyak udah ada beberapa startup unicorn yang bawa Indonesia next step nih. Ya. Maksud gue bukan gue pribadi, tapi di luar sana masih banyak orang yang peduli sama improvement untuk Indonesia. Iya. Lewat karyanya, lewat sistemnya, lewat aplikasinya. Balik lagi kalau misalkan lo minta orang Indonesia dengerin lagu Indonesia terus, nggak akan maju kalau gue. Ya. Orang Indonesia lihat fashion Indonesia terus, nggak akan maju. Ya. Mau nggak mau lo mesti reverse sama orang yang udah maju duluan Ya. agar lo bisa maju. Iya sih. Kalau menurut gue gitu. Gue sepakat sih. Maksudnya kita butuh reference juga kan. Iya. Kita biar nggak cupek gitu kayak mikirnya Itu linear aja, aja ya. gitu kan. Kita butuh inovasi, ya kan, kita butuh inspirasi. Dan mungkin ini juga diterapin sama TV-TV waktu mereka pertama launching. Yang ditarik pertama itu yang lulusan luar, bukan yang lulusan Indo. Even di Indo ada jurusan broadcast. Ya. Ya. Karena kenapa? Beda culture nih, beda referensi. Itu yang dicari untuk dibawa nih ke Indonesia, diadaptasiin di Indonesia. Kayak gimana caranya? Ya. Kalau nggak ada itu ya TV kita lebih jelek dari sekarang cuy. Oh, iya, paham gua. Lu bayangin deh. Hmm. Ya lu bayangin kalau misalkan Indonesia tutup nih kayak Korea Utara. Ya. Ya udah. Itu kan ekstrim. Nah, Itu kan lo- ekstrim. Enggak, lu ngarep orang sipil nih mau dapat wawasan dari mana gitu. Iya, gue paham gitu. Gue lebih ke situ sih. jujur. Iya, sebenarnya ini konsepnya sama kayak zamannya Soekarno yang mencoba untuk masuk ke Jepang. Padahal walaupun waktu pada saat itu banyak yang kontra gitu kan, karena mereka nggak suka dengan Jepangnya. Dan padahal si Soekarno ini masuk ke Jepang karena ingin melatih Berarti tentara kita gitu, Iya, untuk benar. lebih maju gitu. Karena kan dia mikir kalau gue langsung ngelawan kalah nih gue. Iya, Kan betul. dia paham dengan kondisi Indonesia saat itu gitu kan. Makanya ya udahlah, gue ngalah, gue belajar dulu nih sama Jepang, gue tahan dikit, udah pada jago, harus kita lawan kan gitu. Nah, balik lagi, kalau menurut gue itu pola yang benar. Kalau lo nggak kuat, ya lo ngaku nggak kuat gitu maksud gue. Gak usah maksain kuat. Terus kalau lo nggak punya wawasan, lo ngomong, lo bego. Karena lo tahu diri lo sendiri kayak gimana gitu kan. Iya. Makanya jadi diri sendiri tuh. Anjay. Romo lagi dia. Apa lagi cuy? Yourself. Hobi bikinan sendiri itu untuk diri sendiri gitu. Nih, minum ini biar lo bisa jadi diri sendiri. Gue udah Nipong biar bisa jadi diri sendiri, Pong. Minum dulu, Pong. Ya, keselak lagi. Jelek banget ini di gambar. Lagi. Ya. Jangan redek, Pong. Iya tahu. Keren banget lo. Udah, lo bisa jadi diri sendiri ya. Diliatin Jokowi. Pak Jokowi. Ya Lu juga Jokowi. kayak Pak Jokowi lo gue lihat-lihat. Jauh, Pak. Lu jadi sebenarnya lebih prefer ke Jokowi apa ke Jarwo Naif? Ya. Pilihan lu dua itu sih. gitu. Udah diri sendiri aja udah. Iya. Paling bener. Jadi nih intinya maksudnya dengan apa namanya ya gambaran kita dijajah tadi, terus udah sekarang kan udah merdeka gitu ya. Mungkin kita udah banyak, kita akan nanti ke next akan bahas titik balik kita bisa bersatu tuh gimana sih. Tadi kan lo di awal juga bilang karena kenapa kita nggak bisa ngelawan gitu, kerajaan-kerajaan itu kenapa nggak bisa menang, karena nggak ada persatuan gitu. Apa perlawanan-perlawanan tuh terlokalisasi atau perlawanan-perlawanan bersifat lokal gitu kan. Nah itu nanti di next ya Pong, Ya, kita next. bahas Kita bahas titik balik titik balik. kita bersatu tuh kayak gimana. Nah, masih ada di buku ini dibahas sih ya kan Iya. gitu. Nah tapi ini kita bisa lanjut juga untuk membahas yang Firman tadi bilang, korelasinya sama penjajahan sama era sekarang gitu. Berarti kalau menurut lu Man, dengan lu argumentasi lu tadi, kita butuh reference, kita butuh belajar dari orang yang lebih maju. Nah, gimana caranya supaya itu terkonversi jadi satu action atau satu usaha buat majuin budaya bangsa? Nomor satu, orang tidak melihat nominalnya dulu.
siapapun itu. Jadi misalkan gini, lo belajar di Jepang misalkan untuk desain misalkan, lo belajar di Jepang untuk desain, terus lo balik ke Indo untuk nerapin desain Jepang. Kenapa mereka bisa se-efisien itu, kenapa mereka bisa se-hybrid itu untuk di Indonesia? Taruhlah lo memproduksi satu barang gitu misalkan, berarti lo butuh pemodal untuk action. Ya. Kalau lo mau bikin ekonomi maju, berarti lo harus bikin industri sendiri di sini kan? Ya. Bener nggak? Iya. Karena lo punya sumber daya, lo develop di sini sendiri, lo nggak keluar shipment, pengiriman segala macam, biaya-biaya itu tuh hilang tuh. Ya. Waktu lo di satu tempat, bener nggak? Nah, apa masalahnya tuh sekarang di pemodal nih? Gue ngerti bisnis itu soal untung rugi, tapi kalau memang gerakan ini perlu, gerakan untuk memajukan ini perlu, berarti pertama pebisnis itu tidak melihat angka dulu nih, tapi melihat jangka panjangnya kayak gimana gitu. Soalnya gue yakin kita bertiga nemuin hal itu pertama mentok pasti. Jadi kayak ini returnnya kapan nih kalau gue iniin gitu kan. Ya sekarang lo brand baru, ya balik lagi gue orang branding by the way, jadi gue tahu proses branding kayak gimana, gue tahu takes time berapa lama segala macam. Jadi gue tahu itu nggak akan instan. Kalau ngarepin instan balik bisa, tapi lu nggak akan maju di Indonesia. Ngapain? Indomie aja lu masak nggak benar-benar instan, lu kudu masak dulu. Keren lo. Iya. Ternyata apa? Mie instan aja nggak bener-bener instan waktu dibikin. Bener juga lo Pong. Ya tapi gitu karena instan lah. Lo nggak usah giling mie sendiri kan kayak Vesia gitu kan. Vesia Virginia cuy. Bakmi Noni 99. Promo lagi. Ada temen gue di kantor. Enak beneran. Dagingnya banyak banget. Kenapa lo jadi promo? Jalan. Siapa tahu cuy. Grafik lu bagus kan, ada mesen. Nah, ntar gue kontak orangnya. Iya. Terus. Gitu. Ya masalah pertamanya harus di situ. Ada kesepahaman nih antara idea makernya sama action makernya. Action maker bakal terjadi kalau kita punya modal, balik lagi. Oke, berarti gini, yang lo bilang itu akan bisa terjadi kalau misalnya ya ada pengusaha atau orang-orang yang punya duit lah ya, yang mau dengan bahasanya sukarela, dengan senang hati membantu anak-anak muda, anak-anak kreatif yang emang punya tujuan untuk ngebuat memajukan budaya Indonesia melalui ide-idenya mereka lah, mau itu brand, mau itu clothing, musik. Benar. Gue setuju tapi nggak sepenuhnya gitu San. Maksud gue Gimana? lebih kayak iya, kita mau bikin bisnis untuk kebangkitin ekonomi Indonesia, bener. Tapi pertamanya tuh butuh proses nih. Sampai kita bisa jadi bisnis yang dikenal di Indonesia. Nggak usah Indonesia deh, Jakarta, terus naik lagi ke Jawa, naik lagi ke Indonesia misalkan. Terus naik lagi ke Southeast Asia, naik lagi ke worldwide. Itu kan butuh proses semuanya kan. Ya. Dan butuh juga pengembangan nih dari segi investment segala macam. Tapi man gini, kalau gue lihat nih ada beberapa case study yang brand-brand Indonesia yang justru booming, maksudnya terkenal akhirnya bisa sustain gitu. Itu dengan cara mereka nge-branding dirinya tuh bukan brand Indonesia, man. Brand orang biar taunya gue brand luar dulu, begitu udah terkenal baru gue brand Indonesia. Gitu. Kayak contoh gue sebut merek misalnya kayak Jeko lah ya. Donat, ya kan orang nggak tahu kan awalnya dulu kalau itu Indonesia punya gitu. Ternyata pas udah rame orang baru tahu punya orang Indonesia gitu. Kayak gitu kan salah satu contohnya. Terus ya banyak lah brand-brand yang gitu. Beberapa yang tadi kayak harus patternnya kayak gitu terus atau bisa kita mulai ini sih? Enggak, sebenarnya balik lagi kalau misalkan lo mau penetrasi ke audiens lo, berarti lo harus ngikutin behavior audiens lo dan lo nyuguhin apa yang mereka mau kan. Itu menurut gua salah satu strategi marketing yang paling oke lah zaman sekarang. Berarti kita harus ngikutin pasar terus? Enggak, justru itu kita bisa ngikutin pasar untuk dapat massa kalau menurut gua. Setelah kita dapat massa, kita bisa drive massanya dengan apa yang jadi tujuan kita nih sebenarnya.
Nah, proses untuk dapetin masa itu yang ya kayak tadi lu Next bilang. time. Jadi kayak kita ngaku bukan Indonesia dulu biar orang refer ke kita nih. Kenapa? Soalnya behavior orang Indonesia kayak gitu. Impor dikit, doyan. Iya. Bener nggak? Eh, Itu paling simpel cuy. nah itu kalau menurut gua salah satu mentalitas Inlander tuh. Ya, Inlander. Iya. Iya, Inlander. Gimana sih? Ya kan jadi nganggap orang luar tuh lebih superior nggak sih? Superior Termasuk dibanding barang gitu kalau sekarang implementasinya. Nah, behavior rata-rata orang Indonesia di kota-kota besar kayak gitu yang gue lihat. HP bulat, jangan ganggu mulu. Apa tadi? Udah. Lo ambil es. Ayo. Kan gak mau ganggu. Iya. Jadi diem. Iya. Diam ya. Yuk, Ya. apa tadi? Eh, Oh iya, behavior orang Indonesia tuh kayak gitu. Di kota-kota besar ya, maksud gue. Cuman, nih sekali lagi pelaku kreatifnya nggak diem nih. Mereka bikin, kita masuk ke sisi fashion dulu ya. Italian shoes di Indo sekarang dibikin handmade. Harganya bersaing sama impor. Lo mending beli mana? Dr. Martens atau Minen misalkan. Minennya Mending lokal atau impor? Harganya nggak beda. sama, kualitasnya beda. Kualitasnya jauh lebih tinggi yang lokal. Lo beli yang mana? Nah, kalau gue tahu kualitasnya lebih bagus yang lokal ya gue beli yang lokal. tapi kan brandnya belum terkenal. Ya justru lo bakal nge-refer brand dengan brand yang terkenal kan? Iya, maksudnya Nah. gue kalau dari situ gue nggak tahu nih kualitas gue bukan orang sepatu misalnya, tapi gue taunya Dr. Martens gitu ya udah terkenal kan. Nah. Tapi gue nggak tahu ternyata kualitasnya bagusan lokal. Hmm. Ya gue bakal beli Dr. Martens sih, Hmm. brand impor. Nah, balik lagi, brand tuh butuh proses untuk dikenal orang. Di proses itu bakal makan uang yang sangat banyak untuk mengkomunikasikan bahwa mereka eksis. Uang dan waktu lah ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi yang kita kerjain sekarang pelaku kreatif tuh maker nih, udah diposisikan sebagai maker. Tapi mereka belum sepenuhnya mengkomunikasikan bahwa mereka tuh ada. Ya, Jadi ya, ya. audiensnya belum tahu nih sebenarnya ada maker di Indonesia gitu, yang nawarin fitur jauh lebih canggih dari luar. Bahkan Sebenarnya itu. kayak brand-brand luar pabriknya di sini, bikinnya di sini kan ya, banyak juga kan yang kayak gitu. Bikin di sini. Banyak Tapi lewat. yang dibikin di sini nggak dijual di sini, dijualnya di luar kan. Balik lagi itu kan semua dilihat dari sisi bisnis ya. Iya. Kalau dari sisi bisnis satu oknum merasa diuntungin, mereka jalanin. Balik lagi karena mereka butuh nih. Gue nggak bisa nyalain juga. Mereka butuh duit buat makan, buat ngidupin keluarganya, buat ngidupin karyawan-karyawannya. Oke. Kalau gini man, dulu kan kita nggak bisa dibilang kalau ada terminologi namanya proletar, lo tahu mungkin ya pernah dengar. Proletar itu kan orang yang miskin lah bisa dibilang ya. Tapi dia nggak punya alat produksi. Indonesia dulu itu nggak bisa dibilang proletar karena mereka punya alat produksi kok, mereka punya lahan, mereka bajak sawah sendiri, punya kebun sendiri, tapi miskin karena sistem kan. Nah, kalau kita korelasiin sama sekarang, ketika dulu belum merdeka kayak gitu situasinya, sekarang udah merdeka, apakah sekarang gini? Berarti chance-nya orang Indonesia untuk bisa meningkatin dari sisi ekonomi, karena kan kita udah bisa produksi sendiri nih, misalnya bikin sepatu, bikin baju, terus bikin macam-macam lah. Tapi kita masih kalah bersaing secara brand yang tadi lo bilang itu. Nah, menurut lo kita butuh waktu berapa lama untuk bisa ya? Ya ini asumsi pribadi aja ya. Kita bisa butuh waktu berapa lama nih untuk Indonesia secara keseluruhan ya, bukan satu persatu, untuk bisa settle lah atau sustain secara dari segi industrinya ke depan. Oke. Gue bakal jawabnya gini. Seberapa cepat lo bisa ngerubah kebiasaan lo? Ngerokok. Bisa nggak lo berhenti satu hari tiba-tiba lo nggak ngerokok selamanya? Enggak Butuh berapa lama? lama. Lama.
Bisa bulan nanti kalau Ya ini berkaitan sama mindset juga ya. Ah, Ya kan kita kalau bicara tadi setelah sekian lama kita dijajah karena terus jadi pola pikirnya orang dari luar itu pasti lebih jago, lebih bagus gitu kan. Nah, bukan, justru maksud gue gini, waktu lo mau bikin Indonesia settle, berarti secara nggak langsung lo harus ngerubah perilaku audiensnya dulu. ya, Lo harus ngerubah dengan gamblang perilaku orang Indonesia biar bisa punya local pride. Mereka beli barang-barang asli Indonesia. Apa bisa langsung instan? Nggak mungkin kan. ya, Balik lagi, orang-orang yang bersosial pastinya punya gengsi kan. ya, Mereka bakal ngebandingin nih gengsi antara brand lokal sama brand luar. Nah, kalau brand lokalnya gengsinya udah setinggi brand luar, mungkin nggak kita beli brand lokal? iyalah pasti. pasti itu. Nah, berarti kan ngerubah mindset. Kalau gue pikir ngerubah kebiasaan, ngerubah habit, lo mesti adaptasi lagi dengan Ya, campaign baru ini gitu, dengan movement baru ini. Lo mesti adaptasi sepenuhnya. Sesimpel lo pakai gelang, gue pakai gelang. Gelang itu gue yakin itu dibikin di Indo. iya ini semua lokal, ini dari Iya kan? Kalimantan, Nah. dari Jogja. Simple. Jam lo impor kan? Iya. Jam gue impor. Sama juga gitu maksud gue. Karena ya gue belum nemu nih Indonesia yang se-level itu gitu pride-nya. Jamnya brandnya yang udah tinggi lah levelnya lah ya. Maksudnya udah bisa Nah, dibilang keren loh. balik kalau lagi. pakai jam ini. Itu kan balik ke orangnya kan masing-masing kan. Iya, Gue bakal milih brand lokal waktu kualitinya sama kayak brand luar. Kenapa? Standar brand luar tinggi cuy, bener-bener tinggi. Semua detail diperhatiin dan mereka produksi itu masif. Semua orang bisa pakai itu dengan kualitas yang sama. oh, oke. Oke? Oke? Nah, itu kenapa gue masih pakai jam ini. Ini Timex. Timex edisi Charlie Sponsori Brown. Timex, jadi maksud lo nggak cuma mindset, nggak cuma behavior, perilaku, tapi juga secara industri, secara produksi juga harus dibenahin ya. Banyak makanya. Nah, ini sebenarnya kan di Indonesia udah banyak maker nih. Udah banyak orang yang bikin produk sendiri dengan kualitas Indonesia yang tinggi menurut gua. Iya. Tapi mereka butuh proses nih untuk komunikasiin bahwa brand itu establish dulu pertama. Abis brand itu establish, abis brand itu dikenal sama orang, mereka gedein prestisnya itu setinggi luar. Ya. Itu kan butuh double proses tuh ke situ. Ya, Nah, dan budget yang gede juga. ya, Dan jadi itu menurut gua adalah- banyak faktor banget. Terus banyak banget waktu yang bakal kemakan. Sama kayak misalkan lu ngerubah kebiasaan lu dari awalnya bangun siang tiba-tiba harus bangun pagi. Ya, Itu nggak mungkin sehari cuy. Yakin gua. bisa sih kalau kepepet. Kalau kepepet bisa, tapi apa hasilnya? Lu ngantuk kan? Iya. Lu nggak terbiasa Jadi dengan itu kan zombie, maksudnya gua kan? jadi zombie. Nah, Itu biasa. sama kayak rokok juga. Lu biasanya ngerokok tiba-tiba nggak ngerokok, Stres. stres. Kayak gitu loh maksud gua. Gitu. Itu yang harus dirubah dulu kalau menurut gua. Untuk mengubah behavior lo butuh branding ya man ya. Jadi jualan lo nih. Iya. Jadi dari tadi lo dia ngomong nih Jam-jam sebenarnya jualan. Yang penting on frame cuy, jualan.